Hana Mariati. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar barang. Pasar barang atau pasar komoditas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli di dalam pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara si penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Pasar barang dibagi menjadi dua macam, yaitu pasar barang nyata dan pasar barang tidak nyata. Pasar barang nyata atau real adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli secara langsung dan adanya transaksi. Lalu barang diberi secara langsung. Contohnya pasar Anyar, pasar Bogor, dan pasar Malang. Berikutnya ada pasar barang tidak nyata atau abstrak. Pasar yang ini di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, namun bisa melalui telepon, surat, dan internet. Contohnya adalah seperti pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Fungsi pasar barang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengadakan transaksi berbagai barang. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memantau dan mengatur perdagangan barang. Selanjutnya yaitu manfaat pasar barang. Manfaat pasar barang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi penjual atau produsen, pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya. Yang kedua, bagi pembeli atau konsumen, pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin. Selanjutnya, bagi pemerintah, pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar barang. Bentuk-bentuk pasar barang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan luasnya. Yang kedua, berdasarkan jenis barang. Yang ketiga, berdasarkan produsen yang memasuki pasar. Berdasarkan luasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar lokal. Yang kedua, pasar daerah. Yang ketiga, pasar nasional. Yang keempat, pasar internasional. Berdasarkan jenis barang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pasar barang produksi. Yang kedua, pasar barang konsumsi. Berdasarkan produsen yang memasuki pasar dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Sekian penjelasan materi pasar barang dari kami berdua. Kurang dan lebihnya kami mohon